putri keraton semacam itulah. Kayak gimana penampilannya? Hidungnya mancung, Mhm. kulitnya kuning, sedikit coklat, agak kecoklatan. Dan dia pegang selendang kuning. Selendangnya itu di sini, di tangan kirinya. Itu panjang sekali. Panjang sekali. Saya ketemu dengan mimpi, kalau menurut cerita daripada orang-orang yang ziarah, yang suka ini, mereka sering menemukan itu. Tapi memang ada sosok seorang putri. Panjangnya sekitar 10 meter lebih. Wow, panjang banget. Dia melilit di tangan kirinya. Dan dia pakai pernak-pernik. Dia pakai apa nih, semacam kalung. Kalung itu ada batu merah di sini. Liontin Di merah. liontinnya ada batu merah. Dan dia pakai gelang emas di tangan kanannya. Ada 3 gelangnya di sini. Dia seorang putri. Biasa orang menyebutnya Putri Pajajaran. Adanya sosok putri di pendopo ini memang sudah diketahui banyak masyarakat. Dan dari cerita yang beredar di daerah ini, sosok ini merupakan salah satu putri yang ada di kerajaan Pajajaran. Putri itu putri kerajaan Pajajaran tadinya gitu. Sebab ada suatu pertemuan yang mungkin kita nggak tahu sebabnya apa, jadi pertemuannya di situ. Itu namanya. Itu cuma sebutan, julukan dari orang sekitar. Tapi ini yang saya tangkap, ini ada yang beda loh. Maksudnya dia bukan dari Pajajaran, tapi dari Mataram. Cerita yang beredar di masyarakat mengenai putri ini ternyata tidak semuanya benar. Karena nyatanya sosok ini merupakan sosok putri yang berasal dari daerah timur, yaitu daerah Mataram, dan bukan berasal dari daerah Pajajaran. Dia bernama Sekar Ayu Damiati atau Nyimas Pambayun. Itu namanya. Dia penguasa di sini, Rut, yang kamu bilang paling kuat energinya. Sejauh ini yang saya rasakan dia memang yang paling kuat di sini, Nat. Apa yang biasa dia lakuin di sini, Rut? Apa ini emang tempat tinggalnya dia? Ada darah. Sebentar, Nat. Kita nggak boleh ngomongin darah. Dia Kenapa? tersinggung. Kenapa dia tersinggung? Sebentar. Dia ini baik, Nat. Dia putri ini baik. Dan tadi darah ini memang kita terkejut. Kita lihat ke sana. Dan dia ini agak tersinggung karena menurut dia itu bukan perbuatan dia. Padahal sebenarnya kita nggak menuduh dia. Tapi dia merasa kayak itu bukan saya. Itu bukan perbuatan saya. Jadi dia langsung tersinggung ya? Karena Dia mungkin langsung ada di tersinggung. wilayahnya dia kali ya, Rut. Oke. Kita nggak usah bahas darah. Salam kenal. Dia adalah penguasa di sini. Jadi, yang tadi harimau putih itu, Iya, itu apa? itu adalah prajuritnya. Adanya sosok harimau yang dihindari Rudi tadi ternyata merupakan jelmaan pengawal penggawa setia dari Nyimas Pambayun yang merupakan penguasa hutan ini. Dia punya prajurit, dia punya bala tentara berupa harimau, pasukan harimau. Jadi pasukan harimau itu jumlahnya banyak sekali. Ada harimau putih dan ada harimau yang warnanya oranye. Oke, jadi itu merupakan kepunyaannya si ratu ini ya.
Dan apa yang dia lakukan Ruth di daerah sini? Dia memerintah di sini dan juga dia menjaga kawasan sini. Oke. Jadi dia menjaga ya, karena dia ngerasa ini tempatnya dia. Tapi apa hubungannya ratu ini dengan makhluk-makhluk tadi yang kamu sempat komunikasi, Ruth, termasuk dengan makhluk-makhluk yang ada di perairan? Nggak ada hubungannya. Kenapa nggak ada hubungannya? Karena dia cuma punya wilayah sampai gerbang. Sedangkan di perairan itu udah beda lagi. Wilayah yang berbeda. Jadi yang wilayah berbeda itu ya wilayahnya si ikan dan si buaya. Juga si kakek. Oh, jadi beda teritori dan dia juga nggak tahu tentang kejadian-kejadian yang mungkin terjadinya ya hanya di sekitaran sana aja gitu. Dia sebenarnya tahu, tapi nggak mau ikut campur. Bukan urusan dia. Bukan urusan dia. Dia hanya menjaga perhutanan ini aja gitu ya, Ruth. Betul. Oke, dan dia termasuk sosok yang bisa dikatakan cukup baik ya karena menjaga wilayah ini. Dia baik sih, Nat. Adanya sosok Putri ini merupakan sosok pemimpin yang baik. Karena sosok ini hanya bertugas untuk menjaga hutan saja dan tidak mengganggu masyarakat. Bahkan sosok ini tidak pernah membuat masyarakat merenggang nyawa karenanya. Oke, aku jadi paham, Ruth. Ternyata memang ini ada perbedaan wilayah ya. Dia nggak ada urusannya dengan wilayah yang tadi di depan yang kita udah telusuri, dan kejadian-kejadian tentang orang yang pernah tenggelam di sana memang adalah perbuatan dari makhluk yang memang menempati perairan itu aja. Sosok buaya tadi dan sepasang ikan yang ternyata lebih ke arah mungkin gak suka jika tempatnya diusik dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan aku jadi paham juga nih kalau ada tempat keramat yang ternyata sering disalahgunakan juga ya oleh orang-orang. Dan ada ratu ini yang memang tugasnya menjaga wilayahnya dia sendiri. Oke Ruth, aku jadi ngerti sekarang penyebab dari terjadinya mitos-mitos yang pernah terjadi di tempat ini. Memang, sebuah mitos maupun kisah mistis yang beredar di masyarakat selalu berasal dari sebuah peristiwa lampau yang telah terjadi. Namun meskipun begitu, situ dan hutan Jati Jajar ini bukanlah tempat yang harus ditakuti. Karena kuncinya selalu berhati-hati dan tetap mawas diri bahwa kita bukanlah makhluk satu-satunya di muka bumi ini. Dan kalau gitu pemirsa jangan lupa untuk ikuti terus penelusuran kita, menelusuri tempat-tempat lainnya yang menyimpan banyak cerita mitos, misteri, dan mencekam yang tentunya akan membuat kalian deg-degan. Hanya di GTV.